Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nikmah, NIM 200414013. Saya dari kelas 20A1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Structural Equation Modeling. Yang pertama, Basic Concept. SEM atau artinya Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan rehabilitas instrumen, penguji model hubungan antara variabel path analysis dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi model dan analisis regresi. Nah, yang ini yang bertanda ada blok biru ininya, ini tuh disebut dengan yang variabel laten, dan yang kuning variabel overfit. Nah, yang ini produk brand itu ada 3, X1.1, X1.2, X1.3. Nah, terus reflective indikator produk brand X1.1, X1.2, X1.3. Produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2 dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contohnya, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Terus formative indikator. Social media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2 dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contohnya, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Yang kedua, variations of SEM. Basic model seperti ini. Mediating atau intervening, modelnya seperti ini. Nah, yang ketiga, model analis of measurement model. Uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang diketahui. Yang pertama, convergent validity. Loading factor atau outer loading. Nilai yang dimiliki indikator nilainya harus kurang dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Yang selanjutnya, average variance extended EV. Nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel nilai EV harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Terus selanjutnya, discriminate validity, Werner lecture criterion or HTMT. Korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Koreksi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Cross-leading, korelasi indikator dengan variabel nilai di indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Selanjutnya, uji reliabilitas indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Yang pertama, compositive
reliability, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor complete atau gabungan nilainya harus lebih dari 0,7. Cronbach alpha, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan coefisien alpha of H, nilainya harus lebih 0,6. Terus analysis of inner model R squared merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen tidak boleh kurang dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu maka terdapat multikolinearitas. Yang selanjutnya path koefisien jalur atau regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif min 1 sampai dengan 0 negatif dan 0 sampai dengan negatif 1 atau 1 positif. Selanjutnya t-statistik dan p-value bootstrapping method merupakan tingkat simplifikasi nilai part coefficient. Nilai t-statistik harus lebih dari 1,96 atau kurang lebih 1,98 dengan nilai p-value. Nah, selanjutnya ini ada part difference reference, indikator yang mengukur seberapa baik informasi dihasilkan dengan menggunakan metode nilai harus kurang lebih 0 positif. Model fit, indikator yang mengukur beberapa baik model yang dihasilkan. Chi-square mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikasi X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat yang lebih kecil sebagai pi sama dengan value 0,05. Normed fit index, nilai berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NVI 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 NFI 0,90 termasuk marginal fit. NVI dikali 100% menunjukkan sudah beberapa persen fit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.